Sudah siap mendengarkan firman? Amin. Sedikit yang amin kayaknya. Saudara nih masih ngebayangin saya mau liburan kemana atau saya baru liburan dari mana? Bulan-bulan begini biasa sepi ya jemaat kita karena banyak mahasiswa juga pulang kampung, liburan. Ya. Oke, pada hari ini saya ingin membawa satu topik mengenai menanggapi panggilan Tuhan. Ya, menanggapi panggilan Tuhan. Saya akan mulai dengan membacakan dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku, Yeremia menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun kau kutus haruslah kau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi hari ini saya ingin kita merenungkan satu kebenaran ya, yang mendasari keberadaan kita. Ya, yaitu satu kebenaran yang akan terus mengganggu jiwa kita selama kita tidak memenuhi kebenaran tersebut. Ya. Jadi kebenaran inilah adalah kebenaran tentang panggilan Tuhan. Mengapa kita diciptakan. Satu kebenaran yang sangat hakiki dan saya berharap jangan sampai satu hari nanti ketika kita sudah mencapai usia yang senja, mungkin 60, 70, 80, ya kita masih tetap merasakan kekosongan itu. Ya, akan sangat disayangkan karena waktu berlalu dan rasanya kita tidak masuk dalam panggilan kita. Ya. Beberapa minggu ini semua sudah menyampaikan pembicara-pembicara depan mengenai panggilan. Ya, minggu lalu Pierre membagikan hal yang baik sekali. Panggilan kita itu untuk mengenal Tuhan, ya, relationship dengan Tuhan. Dan jangan lupakan itu, saudara. Karena kita bisa berjalan sekian lama dalam kekristenan kita. Sama seperti mungkin kita mengenal Tuhan dari SMA, sekarang kita udah kerja, udah kuliah, udah punya anak, udah berkeluarga, dan kita melupakan kasih mula-mula kita pada Tuhan. Ya, jadi udah nggak baca firman lagi, udah nggak saat teduh lagi, jangan lakukan itu, ya, karena esensi kita adalah dipanggil untuk mengenal Tuhan. Tuhan adalah selalu menjadi Tuhan yang memanggil, ya, Tuhan yang memanggil kita. Jadi terus dia akan menggemakan panggilan itu dalam jiwa kita, dalam roh kita. Untuk memanggil kita mendekat kembali kepadanya. Karena untuk itulah kita diciptakan, untuk bersekutu dengannya. Dan kalau saudara ada di sini hari ini, saudara bernafas, saudara dipanggil untuk memuliakan Tuhan, bersekutu dengan Dia. Pertanyaannya, apakah panggilan itu hanya diperuntukkan bagi tokoh-tokoh besar dalam sejarah? Seperti Yeremia, Musa membawa umat Israel keluar dari penjajahan, ya. Maria yang dipanggil untuk melahirkan Yesus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Atau sebenarnya apakah panggilan itu menjadi suatu kenyataan bagi setiap dari kita? Nggak cuma untuk orang-orang yang besar itu saja yang kita tahu namanya. Dan kenyataannya adalah panggilan itu adalah sebuah aspek yang mendasar dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi sangat disayangkan sekali lagi kalau saudara tidak mengetahui panggilan saudara. Dan tidak menjalankan panggilan saudara, ya, dalam hidup ini. Panggilan yang umum, yang pertama saya bagi ada dua macam panggilan. Yang pertama panggilan masuk kerajaan Allah. Nah ini sebelum kita ada, sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipanggil, ya, untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kitab suci kita hari ini dimulai dengan pernyataan yang mendalam, Yeremia 1 ayat 4 sampai 5a.
Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi ini bukan hanya untuk Yeremia, ini buat kita semua. Karena kita semua dijadikan oleh Tuhan. Ditenun dalam rahim ibu kita 9 bulan. Ya, buat saudara yang lahir prematur, mungkin 7 bulan saudara sudah keluar. Ya, tapi kita semua ditenun. Tuhan sudah punya rencana sebelum kita dijadikan. Satu rencana yang mulia. Satu rencana yang agung untuk setiap dari kita. Jadi panggilan masuk kerajaan Allah ini adalah panggilan mendasar bagi semua umat manusia. Untuk dikenal oleh Tuhan. Untuk mencerminkan gambar Tuhan dalam dunia ini. Dan untuk hidup dalam hubungan dengannya. Yang sudah dibahas oleh Pierre mendalam minggu lalu. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan itu satu panggilan. Kalau kita tidak menjalankan panggilan yang mendasar ini, sia-sialah kekristenan kita. Karena kekristenan kita hanya jadi kekristenan yang agamawi. Cuma ada di KTP saja agama saya Kristen. Tapi ketika orang bertanya apa yang kamu lakukan sebagai orang Kristen, nggak ada bedanya sama orang-orang lain yang tidak beragama. Ya, jadi sekali lagi mengenal Tuhan itu sangat esensi. Kalau saudara sudah menjauh dari kasih mula-mula, saudara minta pada Tuhan, bangkitkan kembali kasih mula-mula itu. Ayo mulai disiplin lagi saat teduh saudara. Baca firman lagi setiap hari. Ya. Yang kedua adalah panggilan bekerja dalam kerajaan Allah. Nah, panggilan ini kita ditetapkan untuk satu tujuan. Ya, saya pernah membagikan seri khotbah 2 kali. Ya, mengenai bagaimana kita sih mengetahui panggilan kita dalam kerajaan surga. Ya, ada tes-tes yang saudara bisa ambil juga untuk lebih lagi spesifik menentukan apa sih yang menjadi panggilan kita dalam dunia ini. Apa tugas khusus yang Tuhan berikan pada kita dalam dunia ini. Ya, jangan sampai kita juga nggak tahu. Panggilan umum kita tahu, oh mengasihi Tuhan. Oke, panggilan berikutnya, panggilan khusus yang Tuhan khusus, unik sediakan bagi kita itu apa. Nah, temukan itu. Ya, kalau saudara tidak mendengar khotbah yang 2 kali tersebut di bulan-bulan yang lalu, kalau saudara lihat di website atau saudara lihat di apps mungkin ada, nah saudara dengarkan, ya, dan saudara ikuti langkah-langkahnya, saudara akan lebih lagi mendekat pada panggilan saudara. Jadi Allah juga memanggil kita untuk tujuan-tujuan tertentu. Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, Musa dipanggil untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan, Maria dipanggil untuk melahirkan anak Allah. Ini adalah panggilan agung, menyeluruh yang membentuk sebuah sejarah. Tapi panggilan bekerja dalam kerajaan Allah ini tidak selalu terlihat agung atau besar. Ya, jadi tidak berarti panggilan kita itu semua orang harus tahu. Enggak. Ya, enggak. Kadang-kadang panggilannya bersifat sangat pribadi. Ya. Tapi ketika kita menjalankan panggilan pribadi kita itu sangat berguna untuk komunitas kita. Ya. Sangat berguna untuk kehidupan individu-individu yang kita kenal di sekeliling kita. Ya. Mungkin kita dipanggil untuk menjadi orang tua yang penuh kasih, membesarkan anak-anak Anda dalam takut dan nasihat Tuhan. Mungkin kita juga dipanggil menjadi pasangan yang setia, yang mencerminkan kasih Kristus bagi gereja dalam pernikahan kita. Mungkin juga kita dipanggil untuk menjadi seorang yang berprofesi dengan unggul, dengan baik. Ya, kita excellent dalam bidang kita. Sampai orang-orang di sekitar kita mencari kita ketika ingin bertanya, ya, dan disitulah kita bisa membagikan nilai-nilai kerajaan Allah kepada mereka. Atau mungkin kita dipanggil juga untuk melayani sekolah minggu, menjadi guru, masuk dalam tim worship, dalam penjangkauan atau banyak kegiatan yang lain. Ya, itu yang menjadi panggilan kita. Orang lain tidak melakukannya, tapi kita merasa kita terpanggil untuk melakukannya. Ya. Intinya adalah Tuhan memiliki tujuan yang unik bagi kita masing-masing. Ya, Efesus 2 ayat 10, jadi Dia telah memberikan kita karunia yang unik, talenta yang khusus, menempatkan kita secara strategis dan memperlengkapi kita secara ilahi untuk pekerjaan baik yang telah Dia persiapkan sebelumnya untuk kita lakukan sebelum dunia diciptakan. Ya. Kalau kita melihat seorang pemimpin perusahaan yang sangat baik, maka kita bisa tahu bahwa di bawah kepemimpinan dia, orang-orang itu ditaruh di posisi yang tepat.
Seorang yang ekstrovert, sanguin, ditaruh dalam bidang marketing. Ya. Seorang yang introvert tapi teliti sekali dalam pekerjaannya, suka dengan berhitung, logikanya bagus, ditaruh sebagai akunting atau finance dalam perusahaan. Jadi seorang pemimpin yang baik, dia tahu apa keunikan-keunikan dari stafnya dan ditaruh di posisi yang tepat. Saya tidak bisa membayangkan bahwa seorang akunting itu suka ngomong, sanguin gitu, wah rahasia perusahaan bisa bocor. Atau seorang marketing ditaruh seorang yang introvert, kira-kira penjualannya bisa laku nggak? Karena sukanya diem, dia menikmati kesendiriannya. Dan ditaruh di marketing, ya nggak akan keluar, dia akan duduk terus di belakang meja. Saudara kalau di tempat kerja kelihatan, kalau orang yang sanguin itu nggak bisa duduk di belakang meja. Jadi mejanya ada, namanya ada, orangnya nggak ada. Sebaliknya seorang introvert, ya di situ aja dia happy. Ya. Semua punya kelebihan, semua punya keterbatasan. Tapi sekali lagi Tuhan menciptakan kita dengan semua keunikan kita. Berfungsilah dengan baik sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Jadi sekali lagi ketika Tuhan memanggil Yeremia, respon langsung Yeremia kita bisa baca adalah dia membahasakan ketidakmampuannya. Dia bilang Yeremia 1 ayat 6, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Jadi ada tantangan-tantangan dalam menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin salah satu dari kita ada dalam list ini, ya. Ketika ada panggilan Tuhan, ada satu pekerjaan yang Tuhan harapkan kita kerjakan. Mungkin ini jawab kita. Nah, saya nggak cukup berbakat, atau saya nggak punya cukup waktu, saya terlalu sibuk, atau saya terlalu tua, saya terlalu muda, saya terlalu kecil. Atau saya nggak cukup pintar, ya IQ saya mudah-mudahan tidak Konoha ya. Konoha berapa sih? 78 itu katanya. Ya. Saudara kalau IQ saudara 78, saudara baca firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan. 1 tahun saudara tes lagi, naik saudara. Naik. Ya, saya dengar kesaksian Bill Gothard waktu itu, udah gurunya pun menyerah, tapi mamanya tidak menyerah dengan dia. Dan Bill Gothard diajarkan firman Tuhan, suruh hafalin firman Tuhan. Terakhir jadi orang yang luar biasa, pandai. Ya, jadi IQ kita bisa berubah ya, jangan setelah dicap IQ-nya 78 terus ya udah pasrah IQ saya 78. Enggak, IQ kita bisa berkembang. Ya, jadi aku tidak cukup pintar, kadang-kadang kita takut menghadapi panggilan kita, atau saya takut dengan apa yang orang lain pikirkan kalau saya mengerjakan hal tersebut, ya, atau kayaknya orang lain deh lebih bagus dari saya. Jadi itu suara-suara keraguan, ya, ketakutan-ketakutan yang mungkin menimpa kita ketika panggilan kita menghampiri kita. Karena kalau seorang pemimpin perusahaan bisa dengan baik menempatkan orang-orangnya sesuai pada posisinya masing-masing, saya kebayangnya dalam kerajaan Allah itu Tuhan sang penguasa itu akan menempatkan kita jauh lebih tepat daripada sang pemimpin perusahaan. Karena tidak ada yang tersembunyi baginya dan dia yang menciptakan kita. Jadi dia tahu di mana kita bisa berperan dengan maksimal dalam hidup ini. Hanya masalahnya ada tantangan tersebut yang mungkin kita tidak jadi mau jawab. Ada kemalasan juga mungkin, ada udahlah, udah nyaman di sini. Ngapain sih lakukan itu? Nah, hal-hal tersebut yang bisa membawa kita tidak melaksanakan panggilan yang spesifik dalam hidup kita. Ya. Lihat respon Tuhan kepada Yeremia. Yeremia 1 ayat 7 sampai 8 buat saudara yang mengucapkan hal tadi ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun kau kutus haruslah kau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak memanggil orang yang diperlengkapi. Tetapi dia, Tuhan memperlengkapi orang yang terpanggil. Ya. Jadi Tuhan tidak memanggil orang yang diperlengkapi, tetapi
Tuhan memperlengkapi orang yang terpanggil. Dan Tuhan tidak meminta kesempurnaan, tapi yang Tuhan minta hanyalah ketaatan. Karena kita ini ciptaan Dia. Yang penting kita taat, kita nurut dan bilang, Tuhan ya saya mau. Dan Tuhan yang akan mengatur semuanya. Kita kurang bisa di satu bidang, Tuhan panggil, Tuhan akan kirim mentor. Tuhan akan kirim pembimbing. Ya. Saya ingat sekali waktu kita mau mulai Puspa, ya, pelayanan untuk anak-anak kebutuhan khusus. Jemaat kita nggak punya kemampuan, saudara. Nggak kebayang harus bikin center seperti apa. Harus bagaimana, apa yang kita mau lakukan. Nggak kebayang. Tapi waktu kita bilang, iya ini aku Tuhan, ini jemaat kami, utus kami, pakai kami untuk menolong anak-anak kebutuhan khusus itu. Nah Tuhan kirimkan mentornya, Tuhan kirimkan sumber dayanya orang-orang yang punya hati. Orang-orang yang siap dijambak, dicubit, ditendang. Orang-orang yang punya hati, Tuhan siapkan. Jadi ketika kita merespon pada panggilan Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Di akhir perikop bacaan kita hari ini, ditunjukkan Yeremia 1 ayat 9 sampai 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan. Untuk membangun dan menanam. Jadi dalam melakukan pekerjaan panggilan Tuhan seringkali ini merupakan pekerjaan yang transformatif. Melibatkan banyak hal, saudara. Ada mencabut, merobohkan, ya. Ada membinasakan, meruntuhkan, dan juga ada membangun dan menanam. Ya. Jadi ada ketika sebuah kerajaan, kalau kita bayangkan kerajaan di masa lalu ya, karena sekarang penjajahan udah jarang terjadi ya, hanya penjajahan secara ekonomi terjadi. Tapi penjajahan di masa lalu itu, ketika satu negara ingin menjajah negara lain atau satu kerajaan ingin menjajah kerajaan lain dan sudah berhasil dijajah, apa yang dilakukan oleh kerajaan tersebut? Budaya dari kerajaan asal ini dicoba dimasukkan pada kerajaan yang dia jajah. Ya. Jadi semua struktur pemerintahan di tempat yang baru yang mereka jajah itu dihancurkan. Raja dan semua pegawai-pegawai istananya itu dibunuh semua. Atau dipindahkan, diungsikan ke tempat kerajaan asal. Supaya apa? Supaya mereka bisa ngatur ulang. Ini loh yang kita mau. Ya. Waktu Belanda menjajah kita, apa yang dilakukan? Ya. Dia menata ulang bangsa ini. Ya. Dari mungkin animisme dia bawa masuk kekristenan. Ya. Dari pendidikan juga. Oh, nggak ada pendidikan, dimasukkanlah pendidikan. Ya. Zaman dulu ada yang namanya apa? Sending. Ya. Itu udah sekian puluh tahun yang lalu. Ya, dimulai. Supaya budaya mereka masuk dalam budaya kerajaan yang baru ini. Nanti sama nilai-nilai atau value orang-orangnya di tempat yang baru ini. Nah, ketika kita dipanggil untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ketika kita merespon pada panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita. Dan kita bilang, ya Tuhan ini saya. Ampuni dosaku. Saya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Kita masuk dalam kerajaan Allah. Dan yang terjadi seharusnya pun sama. Budaya kerajaan Allah harusnya menjadi budaya kita. Kebenaran kerajaan Allah, hukum-hukumnya harusnya menjadi hukum kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Budaya kerajaan Allah menjadi budaya kita secara pribadi. Ya, jadi sekali lagi ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan, juru selamat kita dengan pengorbanannya di kayu salib, melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Maka selayaknya lah Alkitab itu menjadi panduan hidup kita. Karena di situ tertulis hukum, di situ tertulis apa yang Tuhan suka, apa yang tidak suka, apa yang Tuhan harapkan kita lakukan, saling mengasihi,
dan melakukan hal-hal lain yang Tuhan harapkan. Ditulis semua di Alkitab. Jadi sangat salahlah ketika kita menjadi anak-anak kerajaan Allah tapi gak pernah baca firman. Ada yang salah. Kenapa? Karena budaya dari firman tersebut tidak menjadi budaya kita. Dan kita hidup dengan apa kata dunia. Jadi sekali lagi budaya kerajaan Allah harusnya menjadi budaya kita. Nah, pagi hari ini saya akan membahas khusus mengenai satu hal yang bisa menghalangi kita masuk dalam panggilan kita. Melakukan panggilan kita dalam hidup ini. Karena dalam beberapa bulan terakhir ini, saya melihat banyak keluarga yang hancur, sedih kondisi keluarganya, sedih kondisi rumah tangganya karena satu hal ini yang disebut kecanduan atau keterikatan. Ya. Saya melihat ada satu keluarga, semua yang saya ceritakan tidak dari jemaat ini ya. Jadi saudara jangan nebak, oh ini si ini, oh ini, saudara gak kenal. Saya pastikan itu. Ada satu keluarga yang sangat sedih. Anaknya terlibat judi online. Dan bukan menghabiskan harta orang tuanya, tapi menumpuk hutang yang cukup besar. Nilainya miliar. Sudah ditebus oleh ayahnya 2 kali atau berapa kali tepatnya. Berapa ratus juta, dari puluhan naik ratusan juta, terakhir miliar. Sedih saudara, karena ayahnya yang masuk usia pensiun sebenarnya sudah melepaskan bisnisnya. Tapi karena anaknya ini berhutang dan ayahnya merasa harus bertanggung jawab memenuhi atau membayar hutang tersebut, ayahnya balik kembali bekerja. Anaknya diungsikan karena banyak tukang tagih. Very sad situation. Saya mendengar itu, aduh miris. Saudara, saya nggak tahu apakah ini berpengaruh atau tidak. Tapi sang ayah pun berjudi. Mungkin kecil-kecilan atau besar saya juga nggak tahu. Tapi saya tahu ayahnya juga berjudi. Pepatah yang mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu kalau di bahasa Inggrisnya mungkin lucu ya. Dan orang Inggris, apa ini? Ini pepatah kita yang tahu. Tapi keteladanan kita sebagai orang tua, itu tidak akan diteladani oleh anak-anak kita. Jadi seorang ayah yang kecanduan dengan gamble, dengan berjudi, tidak anaknya punya kecenderungan berjudi. Kenapa? Karena di alam bawah sadarnya dia sudah melihat tindakan ayahnya, apa yang ayahnya lakukan. Akhirnya dia berjudi, tanpa sepengetahuan ayahnya. Terakhir baru ketahuan, di bail out, ketahuan lebih parah, tambah parah. Dan menjadi kecanduan, keterikatan. Gak bisa lepas. Itu satu hal. Sebulan kemudian, baru beberapa hari yang lalu, saya ngobrol dengan satu keluarga muda. Sekali lagi gak ada di jemaat ini. Yang anak wanitanya ini cerita sama saya. Saya sempat marah sekali sama ayah saya. Saya tanya, kaget juga ya saya ya, karena kok seterbuka ini cepat sekali, baru ketemu sebentar udah langsung terbuka. Saya punya kepahitan sama ayah saya. Mungkin karena tahu saya konselor, dia ngomong aja begitu ya, surprise to me. Jadi saya bilang, apa yang terjadi kalau saya boleh tahu? Dia bilang begini, ayah saya pukul mama saya. Wow. Oke, jadi sejak saat itu kamu benci ayah kamu? Iya, harusnya gak begitu sebagai seorang ayah. Terus, apalagi yang kamu lihat yang bikin kamu benci sama ayah kamu? Setelah saya SMA, saya baru tahu bahwa ayah saya itu seorang pemakai. Saya tanya, pemakai apa? Obat, Om. Waktu saya SMA, saya ada di pulau yang lain, disekolahkan ke Jawa. Dan ibu saya nggak kasih tahu bahwa ayah saya ditangkap oleh polisi.
Kenapa? Karena memakai obat terlarang. Dan saya tahu belakangan hari, beberapa bulan kemudian saya tahu ketika saya pulang, ayah saya ternyata ditangkap. Dan itu membuat saya dan adik saya yang cukup remaja hari itu, kami kecewa berat. Saya bahkan gak mau nemuin ayah saya, gak mau ngomong sama ayah saya waktu dia keluar dari penjara. Saya terlalu kecewa, Om. Di situ saya dengar itu, hati saya tuh rasanya gimana gitu ya. Cuma dalam hati berpikir bahwa ini peran ayah ini penting sekali gitu. Kalau saja kita semua di jemaat ini menyadari peranan kita begitu penting untuk anak-anak kita, maka kita akan berlaku lebih bijaksana dalam hidup ini. Dan saya tanya, apakah sampai sekarang ayah kamu masih menggunakan obat? Saya nggak tahu, Om. Terus terang saya nggak mau peduli. Bagaimana adik kamu menyikapi hal ini? Adik saya ekstrim, Om. Ini yang mengejutkan saya. Ketika tahu papa saya memakai obat-obatan dan di penjara itu. Adik saya sama wanita sama saya, usia gak beda jauh. Mulai cutting. Anak muda nih tahu istilah cutting. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu istilah cutting, tanya sama sebelahnya ya. Jadi mulai mengiris. Dan yang sadisnya, Om, kata anak ini ya, anak perempuan ini. Adiknya perempuan. Ngirisnya itu pakai penggaris. Kalau pakai silet kan sebentar, set gitu ya. Disayat-sayat ya, biasa di bagian yang tertutup. Pakai penggaris sampai berdarah. Sekelebat itu ya, saya bisa merasakan, ini hati Tuhan tuh melihat yang begini tuh gimana gitu ya. Ini anak yang harusnya menjadi anak yang luar biasa, punya potensi yang besar. Akhirnya terjerumus dalam hal begitu karena dia melihat kelakuan ayahnya. Itu sebabnya jemaat kita mendorong para ayah, ayo ikut Dads for Life. Kita belajar sama-sama bagaimana menjadi ayah yang lebih baik buat anak-anak kita. Sebenarnya bukan buat anak kita saja, bahkan buat generasi-generasi berikutnya. Sampai ke cucu kita, sampai ke cicit kita. Kalau kita menjadi ayah yang baik, ayah yang bisa belajar sesuai seturut dengan firman, maka benefitnya itu akan dirasakan oleh keturunan-keturunan berikutnya. Jadi sangat egoislah kita ketika kita hanya berkecimpung dengan urusan kita sendiri. Tanpa memikirkan bagaimana anak kita akan merespon terhadap hal yang kita lakukan. Itu selfish, terlalu egois kita. Renungkan jangka panjang apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Nah, saudara, kecanduan atau keterikatan dalam konteks psikologi adalah suatu kondisi di mana seseorang kehilangan kendali atas suatu, ini dua hal ya, ada perilaku atau zat. Dan terus melakukannya, ya, meskipun ada konsekuensi negatif. Nah, ini definisi kecanduan. Jadi kalau saudara bilang, anak saya kecanduan game online. Definisinya itu dia gak mau makan, dia gak bisa tidur, main terus gitu. Nah itu baru bisa dikategorikan kecanduan. Kalau dia hanya main sekali-kali, tapi dia selesai, dia bikin PR, dia lakukan semua tanggung jawabnya. Dan kecanduan. Addiction itu membuat kita tidak terkendali. Dan hati-hati saudara tertipu bahwa, saya gak adiksi. Saya nggak tergantung sama pornografi misalnya. Tapi saudara punya ketertarikan terus untuk nonton pornografi. Kalau saudara bilang saudara tidak tergantung dengan pornografi, maka selama 1 hari saudara tidak akan mengunduh hal pornografi itu, tidak menontonnya. Itu tanda saudara tidak keterikatan. Saudara tidak terikat dengan pornografi, 1 bulan saudara hidup kudus. Saudara nggak sentuh yang pornografi. 1 tahun saudara nggak sentuh pornografi. Itu tandanya saudara ketidakterikatan. Pikiran manusia sering menipu dirinya sendiri dengan berkata bahwa saya tidak terikat. Saya tidak kecanduan.
Kalau saudara mau tahu apakah saudara kecanduan atau tidak, saudara tanya pada orang terdekat saudara. Dia yang akan bisa menyampaikan saudara kecanduan atau tidak. Dia yang paling netral untuk menyampaikan, kamu kayaknya udah kelebihan deh. Dan kita juga harus merespon dengan itu. Ini yang bahaya, ada konsekuensi negatif, tapi terus dilakukan. Kayak nggak bisa, nggak mau gitu. Dan ternyata ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati kita, maka muncul endorfin. Nah, endorfin itu yang membuat kita menjadi senang gitu. Merasanya bahagia, padahal itu tipuan. Konsekuensinya ada di belakang. Dan apakah kita tidak tahu ada konsekuensi di belakang itu? Tahu, saudara. Orang yang berzina, yang bilang saya gak bisa, terus dia berzina. Itu tahu ada konsekuensi kalau ketahuan. Tapi dengan keterikatannya itu dia terus melakukannya. Apakah orang yang mungkin kecanduan narkoba atau alkohol tidak tahu ada konsekuensi di ujung hidupnya? Tahu, saudara. Tapi kenapa itu terus dilakukan? Karena endorfin itu yang membuat dia merasa enak. Yang membuat dia merasa nyaman. Padahal ada yang disebut konsekuensi negatif itu. Nah, saudara, yang bisa menghambat saudara masuk dalam panggilan Tuhan, salah satunya ini, kecanduan atau keterikatan. Jadi perlu saudara perhatikan baik-baik. Yakobus 1 ayat 14-15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bahaya saudara, ujungnya adalah maut. Jangan menipu diri saudara sendiri dan berkata, it's okay, it's okay, it's okay. Kalau saudara mau jujur, tanyakan pada orang terdekatmu, apakah saya kecanduan? Dan siap dengan jawabannya. Kalau orang terdekat saudara bilang, enggak, kamu mah aman, oke. Kalau orang di sebelah saudara bilang, kamu kecanduan, ya harus terima juga. Ujungnya, saudara, firman Tuhan sudah memperingati kita maut. Ya. Nah, bagaimana kita mengatasi kecanduan atau keterikatan? Kecanduan atau keterikatan biasanya disebabkan oleh adanya luka atau trauma atau kekosongan dalam jiwa seseorang. Luka di masa kecil, kurang diperhatikan di masa kecil, atau trauma. Dia melihat sesuatu seperti anak tadi, yang melihat ayahnya memukul ibunya. Seperti anak tadi yang melihat ayahnya ngedrugs, akhirnya ditangkap polisi, menimbulkan trauma. Akhirnya itu membuat dia kecanduan cutting. Dianya sendiri jadi berdampak gitu, kena dampaknya. Yang pertama kalau kita mau mengatasi kecanduan atau keterikatan ini, yang pertama mendekatlah pada Tuhan. Enggak ada solusi lain saudara. Cari Tuhan dulu. Kembali pada kasih kita mula-mula. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Jadi buang dusta itu bahwa saudara nggak bisa lepas dari itu. Itu dusta iblis. Kenapa? Karena di mana ada roh Tuhan di situ ada kemerdekaan. Pasti saudara bisa terbebas. Pasti saudara. Mau itu pornografi. Mungkin pornografi gak ada orang yang tahu saudara kecanduan pornografi. Kalau alkohol mungkin kecium bau di mulut saudara. Narkoba kelihatan saudara teler. Tapi pornografi itu jauh mengikat juga. Dan hanya saudara yang tahu dan Tuhan yang tahu. Dan saudara berpikir saudara aman. Tidak aman. Ujungnya maut. Ingat saudara. Merdeka dari situ. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa mengobati luka dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan jiwa kita. Jadi cari Tuhan. Cari Tuhan. Mulai lagi baca firman Tuhan. Tumbuhkan kebenaran dalam hidup kita melalui pembacaan firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 16.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Salah satu cara untuk kita bisa sembuh dari kecanduan kita, mengaku. Mengaku pada safety person. Mengaku pada orang yang kita bisa percaya, yang gak bocor mulut. Kita aku dan minta didoakan. Akui kelemahan kita, minta didoakan. Itu bisa menolong kita, karena doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apapun bentuk kecanduan kita, ayo akui saudara. Itu adalah langkah pertama saudara bisa mendapatkan breakthrough dari kecanduan saudara, yaitu mengakui. Yang kedua, saudara bergabung dalam komunitas yang sehat. Ada banyak home cell di gereja ini, bergabung dengan salah satunya. Ya. Komunitas ini sangat perlu, karena kalau saudara sendiri, saudara bisa diserang dengan mudah. Ya. Tadi malam saya lihat National Geography, ada satu singa yang gagah, tapi ternyata dia masuk ke sarangnya hiena. Saya pikir hiena itu kecil, hiena besar juga ternyata. Saya lihat badannya, posturnya, kayak setengahnya singa gitu. Mungkin sepertiga lah, nggak setengah. Lebih kecil, tapi 20 ekor lawan satu, setengah mati nih. Baru gigit yang ini di belakang, dia digigit si singa ini. 20 ini, ngelilingin. Singkat cerita ada satu singa muda lagi yang muncul, datengin 20 bubar. Jadi ditemenin satu bubar semua itu yang 20. Hienanya bubar. Hienanya bubar itu. Beneran itu takut semua itu 20. Karena 2 ekor. Bukan 1 ekor diserang. Itu sebabnya kita perlu punya komunitas. Kita perlu orang-orang di sekeliling kita yang saling jaga satu dengan yang lain. Yang terus mengingatkan. Kayaknya kamu udah kelewatan deh gini. Gitu ya. Jadi selalu ada yang melihat. Selalu ada yang memperhatikan kita. Selalu ada yang mengasihi kita. Mengingatkan kita. Sangat penting. Ya. Yang ketiga adalah caranya adalah minta bantuan psikiater, psikologi atau konselor. Ya, ini orang-orang yang profesional di bidangnya dan saudara tinggal butuhnya apa? Kalau saudara terlibat dalam narkoba, saudara mungkin butuhnya psikiater. Ya. Saudara bisa juga konseling ke konselor. Karena bisa digali juga apa yang membuat saudara mengambil jalan pintas itu, obat-obatan. Ya. Jadi bisa dibantu saudara ya, minta bantuan. Screaming for help, asking for help. Beranilah, ayo minta bantuan. Ya. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini ayat keras saudara. Saya bacanya lembut. Tapi ini ayat keras. Dibilang janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara bisa Kristen, tapi saudara bisa hidup dalam dosa. Saudara bisa berkhotbah dengan begitu luar biasa, saudara tahu dalam hati saudara hidup dalam dosa. Dan penuduhan-penuduhan itu, it's killing you. Itu membunuh saudara. Itu membuat saudara akan semakin sakit, dan semakin sakit. Karena suara hati kita terus bicara bahwa yang kamu lakukan itu salah. Tapi kita abaikan. Ujung-ujungnya saudara, kita binasa. Firman Tuhan bilang akhirnya kita menjadi orang fasik atau orang bebal. Udah gak ada lagi yang bisa nasihati kita. Dan kita terus deny dan bilang enggak. Gitu. Ayo saudara, ini bisa menghalangi kita masuk dalam panggilan kita. Hancurkan semua kecanduan, semua keterikatan dalam hidup kita, hancur, beres. Jadi ketika darah Yesus dicurahkan untuk menebus kita, itu darah yang mahal, anak Allah sendiri. Jangan kita pakai kemerdekaan kita itu justru masih berkecimpung dalam dosa. Itu yang firman Tuhan itu maksudkan. Jangan saudara, kita dimerdekakan untuk melayani Tuhan.
Jangan kita sia-siakan. Oke, jadi kesimpulannya Tuhan telah memanggil kita. Dia punya tujuan buat setiap dari kita. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita ketika kita merespon panggilan kita. Saya nanti musik ke depan. Jangan biarkan suara keraguan atau rasa takut akan ketidakmampuan kita membungkam panggilan itu. Atau jangan takut menjawab panggilan itu. Ketika saudara setia, maka saudara akan terus diberikan pekerjaan yang lebih besar, pekerjaan yang lebih besar, pekerjaan yang lebih besar. Dan setiap pekerjaan lebih besar yang diberikan karena saudara sudah setia melakukan pekerjaan sebelumnya, itu akan ada challenge yang lebih besar lagi. Taat, saudara. Kalau memang itu Tuhan masuk dalam panggilannya, ya tanggung jawabnya lebih besar. Tapi saudara akan diperlengkapi untuk melakukan tanggung jawab itu. Yang terakhir, jangan bandingkan panggilan kita dengan orang lain. Orang lain dipanggil untuk hal yang berbeda. Kita gak usah peduli. Yang penting kita lakukan panggilan kita dengan setia. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi doa kita, Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi tangan dan kaki Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Tuhan, apa yang Kau mau aku lakukan hari ini. Itu yang seharusnya menjadi doa kita setiap hari. Saudara, pagi hari ini saya mau mengambil kesempatan. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini dan saudara merenung, apa yang maksudnya dipanggil oleh Tuhan? Saya belum pernah menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Saudara, ini waktu yang baik. Kita gak mau sia-siakan setiap waktu kita. Saudara, responi panggilan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa saudara dan saya. Satu peristiwa yang saya tidak akan pernah melupakan dalam hidup saya, sewaktu saya masih SMA sekian puluh tahun yang lalu, adalah ketika saya merespon pada panggilan Tuhan itu. Saya bilang pada Tuhan, Tuhan, ya saya ini manusia yang berdosa. Ketika saya SMA, saya mau mengikut Engkau. Saya akui dosa saya dan saya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Saudara, saya mau meminta kita semua menutup mata kita. Saudara, berdoa untuk saudara, orang-orang yang saudara kenal yang belum mengenal Tuhan. Dan untuk orang-orang yang mau menerima Yesus pagi hari ini, kita mau ambil waktu ini, waktu yang baik ini, untuk menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Untuk memberikan hidup kita dan mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Kalau ada di antara saudara yang mau menerima Yesus pagi hari ini, saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Buat semua saudara yang mau menerima Yesus pagi hari ini. Saudara atau saudari, ikuti doa saya. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Saudara atau saudari, ikuti doa saya. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Aku bisa mendengar firman ini. Bahwa Engkau Yesus sudah menebus dosaku. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu hari ini. Aku mau menjadikan Engkau Yesus sebagai Tuhan. Dan penguasa tunggal dalam hidupku. Bekerjalah dalam hidupku. Aku mau Tuhan. Menjadi anak. Dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang berikutnya buat saudara yang merasa masih ada saudara terikat atau kecanduan. Jangan menipu diri saudara sendiri. Saudara tahu saudara tergantung. Saudara tahu bahwa saudara tidak seakan-akan tidak bisa hidup tanpa itu. Tapi itu adalah dosa. Itu adalah dusta yang disampaikan oleh iblis untuk mengelabui saudara. Kenapa? Karena dalam roh Tuhan ada kemerdekaan. Itu harus saudara aminkan. Ada kemerdekaan dalam Tuhan. Dan saudara memutuskan dalam hati saudara, Tuhan, aku mau keluar dari keterikatan ini. Aku mau menjadi ayah yang benar. Aku mau menjadi ibu yang benar. Aku mau menjadi
anak muda yang benar di hadapan-Mu. Saudara, ambil waktu yang baik ini untuk mengambil komitmen yang baru pada Tuhan. Sama seperti saudara mengambil komitmen kasih mula-mula saudara. Kembali pada Tuhanmu. Ini pagi yang baik, saudara kembali pada Tuhan saudara. Dan berseru, berteriak, Tuhan bantu saya. Kirimkan orang-orang yang tepat untuk bisa mendukung saya keluar dari keterikatan saya Tuhan. Tuhan hancurkan keterikatan saya. Bapa, aku berdoa dengan kuasa yang Kau berikan, dengan otoritas yang Kau berikan, Tuhan, aku menghancurkan semua keterikatan yang ada di ruangan ini, yang sudah diproklamirkan Tuhan dalam jiwa setiap orang, yang sudah menyatakan ingin menghancurkan ketergantungan, kecanduan dalam hidupnya. Aku perintahkan hancur Tuhan di dalam nama Yesus. Nama yang kuat di atas segala nama, namamu Tuhan. Hanya namamu yang sanggup menghancurkan semua kecanduan, semua keterikatan. Bapak, aku berdoa, ada ayah-ayah yang luar biasa yang akan muncul dari tempat ini. Ayah-ayah yang bisa berkata, aku mau menjadi teladan yang baik buat anak-anakku. Aku mau menjadi contoh buat generasi-generasi penerusku. Bapak, aku berdoa untuk hal-hal yang tersembunyi. Bapak, aku berdoa dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu. Kalau Engkau mengizinkan itu terungkap, terungkaplah Tuhan. Supaya ada pertobatan terjadi Tuhan dalam hati setiap orang di tempat ini. Aku berdoa Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami orang yang tepat untuk kami menceritakan kelemahan kami Tuhan, untuk kami menceritakan ketergantungan kami. Beri kami safe person Tuhan, orang yang aman tempat kami bercerita. Tuhan, kami ingin mengasihi-Mu Tuhan dengan hidup kami. Beri kami kekuatan, bantu kami untuk bisa hidup dengan benar di hadapan-Mu. Karena hanya Engkau dan kami yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Ini kami Tuhan. Pakai kami. Murnikan kami Tuhan. Dan utus kami.